baiknya dalam arti bagaimana bisnisnya dia running atau tidak nih kalau misalnya memilih seperti aku gitu. Kalau tidak running ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku tuh tidak mau membahas bisnis secara global atau apa ya, teori lah gitu ya. Nah, kali ini aku membahas mengenai gimana sih caranya kalian, tips kalian untuk mencari atau memilih gitu ya mentor buat bisnis kalian gitu kan. Karena gini, biasanya aku sendiri juga mengalami hal struggling yang sama awal-awal gitu ya. Tentu saja ketika kita memulai bisnis nih, bagi yang basic ya, kecuali memang karena kalau mereka sudah pernah terjun di dunia bisnis mungkin nggak akan ini, tapi misalnya dari karyawan kayak aku gitu ya, dari employer jadi entrepreneur, itu tuh bukan hal yang mudah gitu. Dulu pikir enaknya jadi ini gitu ya, jadi pebisnis, jadi entrepreneur gitu ya, tinggal duduk bla 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 gitu, kayaknya oke gitu. Karena waktu itu aku mulai kayak misalnya kayaknya aku udah punya basic banyak nih, digital marketing ada, marketing juga, pemasaran ada gitu ya, terus apa lagi, aku admin juga ada gitu. Oh udah gitu, kayaknya udah lengkap deh kayaknya gitu kan. Leadership juga oke lah gitu ya, kayaknya communication juga, public relation juga oke ya, kayaknya oke deh gitu. Ternyata ketika kita akhirnya turun gitu ya, terjun ke dunia entrepreneur, wow ternyata banyak ya gitu. Wow ternyata banyak sekali yang harus dipelajari nih ya. Ternyata ilmu yang aku punya selama ini tidak sebanyak itu yang aku bayangin ya. Karena apa, waktu kita jadi karyawan nih ya, atau employee, kita hanya misalnya aku gitu ya, ibaratnya yang terakhir itu kan digital marketing. Aku sebagai seorang digital marketing ya butuh konten, ya survei konten yang lagi in, musik dan sebagainya, terus bagaimana jam-jam yang lagi viral dan sebagainya, jam-jam tayang dan sebagainya, itu kan dipelajarin semuanya. Kayaknya wow oke lah gitu, expert lah ibaratnya, kayak ya gak expert banget tapi maksudnya kayak oke lah aku bisa menguasai itu gitu ya. Tapi ya kan, kayak kita cuma fokus di situ nih, satu bidang aja di ketika kita jadi karyawan gitu, jadi employer gitu. Tetapi ketika kita jadi entrepreneur gitu kan, wah kita tidak cuma fokus pada satu bidang saja gitu ya. Kayak oke, digital marketing oke ya kan, kita harus belajar SDM nih, cara pengelolaan SDM, bikin SOP, bikin sistem. Kita juga harus apalagi banyak lah ya, kita harus analisa keuangan, kita harus tahu masalah kayak ini kayaknya aktifannya seperti apa ya, bagaimana ya. Terus kita harus juga bisa jeli melihat pasar yang ada. Ini permintaan pasar apa yang lagi in, kira-kira opportunity apa ya yang bisa aku ambil sebagai seorang pebisnis gitu. Yang lagi tren tuh apa ya. Harus bikin konten juga. Ketika emang ada tim, iya ada tim, tapi kan kita juga harus tahu mana yang ibaratnya kayak kita harus tahu, jangan sampai kita dibodohin sama tim kita juga gitu ya. Kita harus jalan beriringan gitu. Terus menganalisa perusahaan ini tumbuh atau tidak, grow atau tidak, bagaimana keuangannya, sehat atau tidak. Struggling di SDM itu juga luar biasa loh, karena di sini kita kayak mungkin kalau leadership 2 orang tuh oke lah ya, menyatukan semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari 4, sudah dari 5, itu tuh kayak ternyata gitu ya. Apalagi aku tuh tipe orang yang sebenarnya agak susah nih untuk bilang, untuk tega lah ibaratnya, tipe orang yang nggak tegaan. Jadi sometimes tuh kayak toleransi itu yang nggak bagus sebenarnya. Jadi kayak peraturan ya peraturan gitu ya, ada memang harus yang kita pertimbangkan gitu ya, tetapi kita harus cek dulu gitu, cross check dan sebagainya. Ada plus ada minusnya sih orang-orang seperti aku yang nggak tegaan. Tapi itu tadi, kalau SOP sudah jelas, sistem udah jelas, itu akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya balik lagi ya, bagaimana caranya kita memilih mentor gitu ya. Kita cek juga mentor ini apakah dia hanya sebagai seorang praktis, dia itu hanya ibaratnya kayak memberi coaching aja, atau dia juga terjun di dunia bisnis. Karena biasanya kalau yang coaching aja kan dia tidak, kadang
tidak tahu bagaimana sih di lapangannya tuh seperti apa gitu, karena mereka belum ngalamin gitu ya. Jadi kalau aku sih, tapi tergantung sama teman-teman sih, tapi kalau aku lebih suka orang yang bener-bener kayak dia coaching tapi dia juga melakukan bisnis, jadi dia tahu betul bagaimana di lapangan, jadi kayak problem solvingnya bisa ngena gitu ya, belajarnya juga kita lebih enak gitu. Kalau aku sih seperti itu. Dan salah satunya juga teman-teman harus cek juga gitu, maksudnya dalam arti bagaimana bisnisnya dia, running atau tidak nih kalau misalnya memilih seperti aku gitu. Kalau tidak running ya boleh sih, tapi apa yang salah sama dia? Jadi kita jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan gitu kan, atau yang disarankan, karena sebagus-bagusnya saran seseorang yang sebenarnya tahu betul kondisi perusahaan teman-teman, juga teman-teman, tapi ingat kalau kalian teman-teman juga harus mendengarkan, jangan hanya kan yang tahu saya, jadi kebetulan ya buat apa coaching gitu ya, buat apa milih mentor kayak gitu. Jadi memang harus ada, ibaratnya kalau aku sih ada gas rem lah gitu kan, ada saatnya kita maju, ada saatnya kita ngerem dulu, kita berpikir dulu, oh iya ya begini, seperti ini, begini. Tetap ada yang namanya analisa, tetap ada yang namanya harus didiskusikan, harus dicari tahu dan sebagainya gitu. Sekarang tuh karena gini loh, kenapa aku selalu bilang coba deh cari mentor yang bener-bener bisa gitu, atau cek backgroundnya dulu deh dia seperti apa, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mendadak jadi mentor, mendadak jadi ID gitu ya, karena aku udah menganalisa nih teman-teman, aku bilang kayak itu udah kayak analisa gitu, dan mereka berbayar. Itu yang sometimes tuh kadang aku sangat sayangkan, sedangkan aku beberapa kali melihat ya, dan ilmunya juga masih ilmu-ilmu yang sebenarnya teman-teman bisa ambil di YouTube, di TikTok, di sosial media lah gitu, yang banyak orang bagikan secara gratis gitu. Jadi jangan gegabah teman-teman untuk memilih mentor. Jadi cek dulu backgroundnya seperti apa, supaya teman-teman tahu, oh ini cocok nih sama saya gitu, cocok sama aku. Karena memilih mentor tuh menurutku juga kita harus memilih guru, ibaratnya kayak cocok-cocokan sih, jodoh-jodohan gitu ya. Tapi sebelum kita ngomongin soal jodoh-jodohan, cocok-cocokan, teman-teman harus cek dulu backgroundnya gitu, jangan sampai teman-teman salah langkah. Itu aja sih teman-teman kalau aku sih ngobrolnya gitu, jangan sampai salah mencari mentor, karena nanti yaitu pengaruh besarnya adalah ke bisnis teman-teman gitu. Kalau memang cari aja dulu lah gitu ya mentor-mentor yang mereka membagikan secara gratis. Jangan bilang berarti mentornya gratisan. No. Kalau memang mau bayar nggak apa-apa, bayar, tapi harus benar-benar, kalau misal gini, kalau ilmu itu bisa didapetin secara gratis, kenapa harus berbayar? Kalau memang kalian mau berbayar, berarti kalian harus mendapatkan ilmu yang lebih. Kalau aku sih gitu. Kalau orang sudah ibaratnya kayak membagikan semuanya secara gratis gitu, ya buat apa harus berbayar sih gitu. Jadi tidak, ngomongnya bukan mental lagi, mental gratisan, mental beli, enggak, tapi lebih kepada kalau memang mau belilah yang lebih worth it, yang itu ilmunya memang mahal gitu ya. Kalau memang mereka sudah bagikan secara gratis, kenapa harus beli? Menurutku sih gitu aja sih. Segitu aja teman-teman. Terima kasih udah simak video ini sampai selesai ya kan. Semoga teman-teman bisnisnya bisa lebih maju gitu ya. Kalau memang ada inginnya di komen silahkan, mau ditanya-tanya silahkan, diskusi silahkan, saya selalu open. Kalau diskusi biasanya banyak sekali yang DM ke Instagram saya, jadi coba aja cek aja Instagram saya, nanti aku akan bahas di situ gitu ya. Ada beberapa ilmu yang aku bagikan juga di situ yang aku nggak bagikan di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja, nggak apa-apa discuss di sana, karena kalau di sana tuh lebih totokannya saya langsung yang pegang gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.